Nabi dulu ketika berangkat menuju ke Arafah di waktu duha, ya, beliau memasang tenda dan berdiam di tempat ini, ya, di tempat ini. Lalu didirikanlah tempat ini sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Namirah. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, kita saat ini sedang berada di kawasan Arafah, ya, persisnya di depan Masjid An-Namirah. Tadi ketika Ustadz menjelaskan di mobil, ya, yang ketiduran, ya, silakan simak ulang, ya. Ini Masjid An-Namirah di belakang, ya. Ini Masjid An-Namirah. Ini masjid gede sekali, ya. Tempat mandinya aja lebih dari 1000, ya, luas, ya. Nah, wallahualam kenapa disebut dengan Namirah? Ada mengatakan ini nama seorang wanita yang dulu membersihkan masjid ini, ya, tentu saja setelah Rasulullah wafat, karena ketika Nabi berada di tempat ini tidak ada masjid, ya. Jadi Nabi dulu ketika berangkat menuju ke Arafah di waktu duha, ya, beliau memasang tenda dan berdiam di tempat ini, ya, di tempat ini. Lalu didirikanlah tempat ini sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Namirah. Dan karena kebutuhan jamaah, maka masjid ini terus diperluas sehingga dia jadi unik. Tempat Nabi berhenti dulu di sebuah lembah, ya, itu bukan bagian dari Arafah, ya. Tapi ketika masjid ini diperluas, maka sebagian masjid ini menjadi bagian dari Arafah. Nah, jadi unik. Ini masjid terbelah, sebagian bukan Arafah, sebagian masuk Arafah. Jadi kalau kita masuk ke dalam, saya nggak boleh masuk, ya. Itu ada pembatas yang kemudian kita Arafah sebagian dan belakangnya bukan Arafah, ya. Ini fakta unik pertama dari masjid ini, An-Namirah. Fakta unik yang kedua, masjid ini walaupun besar, gede gitu kan, fasilitas luar biasa, tapi tidak pernah dibuka kecuali pas wukuf haji. Ya, seperti sekarang tidak dibuka. Jadi kalau mau sholat, lihat aja, sholatnya di pinggir-pinggir gitu, tidak dibuka, ya. Bahkan mohon maaf, sekian 25 kali saya berangkat umrah, baru pertama kali saya di sini. Karena pas haji. Nah, biasanya kalau kita ke Arafah ini diturunkan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di Arafah. Karena Jabal Rahmah tutup, ya, maka kita diturunkan di sini, ya, untuk mengabadikan dan menziarahi kawasan ini. Nah, ini disebut dengan Masjid An-Namirah. Masjid yang dibuka setahun sekali dan kemudian terbelah, sebagian Arafah dan sebagian bukan Arafah. Satu lagi mumpung saya ingat, biasanya pemerintahan Saudi, pejabatnya kalau melakukan konferensi pers atau siaran langsung, itu biasanya di sini nih, di tempat ini. Backgroundnya Masjid An-Namirah ini, karena masjidnya sangat-sangat bagus, luar biasa, ya. Kira-kira jarak dari pusat kota Mekah antara 22 atau 23 kilo, ya, dari sini ke Mekah, ya. Nah, ini Masjid An-Namirah. Ada pertanyaan ibu tentang Masjid An-Namirah ini? Ya. Sebab begitu turun dari bus, ada aja letuk, ini masjid apa Ustadz? Ketahuan dia tidur tadi di bus berarti, ya. Iya. Kenapa? Enggak, ya, wukufnya kita di Arafah, ya. Jadi sebagian masjid ini Arafah, sebagian tidak. Jadi lebih aman kita di pusatnya, dekat dengan Jabal Rahmah, ya. Kenapa? Wukufnya tadi kalau jamaah lihat, kita masuk tadi itu ada tulisan, ya, Arafat start here, ya. Arafat mulai dari sini atau Bidayat Arafah. Jadi dari sana. Yang jelas ditandain dengan pohon-pohon seperti ini, ya. Jadi ada yang mengatakan dulu ketika di tahun berapa, ya, Pak Soekarno lah, ya, presiden kita yang mengusulkan kepada pemerintahan Saudi untuk nanam pohon, ya, maka disebut dengan pohon Soekarno, gitu kan, karena beliau yang ngusulin, ya. Iya, ya. Cuman dari dulu sampai sekarang ini pohonnya gini-gini aja nih, nggak gede-gede. Yang pernah haji atau umroh, ya, coba perhatikan, ya. Padahal pohon di rumah kita, ya, 3 tahun 4 tahun, wah, udah harus ditebang, ya, udah kemana-mana. Ini gini-gini aja nih, ya, nggak tahu nih pohon apa nih, tapi masyarakat menyebut dengan Syajaratu Soekarno. Pohon Soekarno.
Nah, ini juga menggambarkan bahwa pemerintahan kita dulu Indonesia itu punya pengaruh yang besar. Sampai usulnya itu diterima gitu kan. Dan itu banyak ya, kisah-kisah seperti itu. Ada lagi? Pak Afan? Ada kesempatan nggak sholat di sini? Enggak ada. Kalaupun sholat seperti itu, karena memang tidak dibuka. Oh iya, iya, bisa jadi. Ya, iya, bisa. Tapi bisa juga enggak. Lihat sikon, karena yang datang wukuf itu ada yang datang lebih dari pagi, ada yang datang siang, bahkan ada juga yang datang sore. Yang penting sah wukufnya kalau dia datang ba'da zuhur sampai dengan sebelum maghrib, qabla zawal, ya, atau qabla al-ghurub, ba'da zawal wa qabla al-ghurub. Walaupun hanya sesaat, walaupun cuma setengah jam. Makanya biasanya ada safari wukuf. Orang yang dirawat di rumah sakit karena sakit, maka dia dibawa kemari, stay sebentar, habis itu balikin lagi. Karena wukuf di Arafah ini nggak bisa diwakilin. Kalau ngelempar jumroh, ya, nanti kalau istri capek, ya, Pak Mukdi bisa mewakilin tuh, ya, ngelempar jumroh boleh. Ya, tapi kalau wukuf nggak bisa. Ya, tapi selesaikan dia dulu. Ya, habis itu dia balik lagi melempar untuk istrinya, bukan melempar istrinya, ya, melempar istrinya. Tapi kalau wukuf nggak bisa digantikan. Ya, yang lain bisa. Aha, Bu Lisna? Kan tadi nggak ada 1000 kamar mandi. Ya. Bisa dipakai Ustaz? Bisa dipakai, ya, sangat bisa. Ketika wukuf nanti. Kalau sekarang, ya nyaris nggak dibuka. Lihat. Ya. Iya. Iya, yang ngantri 2.500.000, ya, karena jamaah haji itu kan 2,5 juta normalnya. Kalau sekarang cuma 1 juta. Iya. Nanti saat ini kan dibuka. Ya. Ibadah. Ya. Stay atau Untuk ibadah masjid, ya, bisa sholat zuhur. Dan Nabi dulu ketika mampir ke tempat ini selalu menjamak sholatnya, zuhur dan asar dijamak. Ya. Jadi jamak qasar. Jadi selama berada di Arafah dan kawasannya, Rasulullah selalu menjamak dan mengqasar sholatnya. Dan itu diikuti oleh Abu Bakar, Umar. Nah, Utsman tidak. Ya. Justru pada pemerintahan Utsman, beliau melengkapkan sholatnya, ya, tidak mengqasar, gitu kan? Karena mengapa? Karena beliau menganggap ini tanah airnya. Salah seorang istrinya kalau tidak salah berasal dari daerah ini, sehingga dia menganggap ini bukan safar, ya. Nah, yang luar biasanya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, berpendapat kalau berada di Arafah dan sekitarnya, ya, haji harus jamak dan qasar. Tapi ketika Utsman memutuskan untuk tidak menjamak dan qasar, beliau ikut. Nah, begitu toleransi para sahabat Nabi dulu dalam menyikapi permasalahan. Jadi nggak ngotot, walaupun dia pendapatnya nggak seperti itu, tapi karena pemerintah dalam hal ini Utsman memutuskan, dia ikut. Jadi nggak protes, enggak. Ya, begitu ketaatan mereka. Ada lagi? Nah, cukup ya. Nah, kalau tidak ada, ya kita cukupkan ya. Silakan foto-foto lagi yang belum. Setelah itu kita siap-siap ke bus, insya Allah. Mungkin setelah ini kita akan melewati Muzdalifah, kemudian Mina, langsung kita ke tempat berihram, insya Allah. Demikian, ya. Saya Happy Andi Bastoni dari Makkah Al-Mukarramah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.